Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bunda untuk mata pelajaran PPKN. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran PPKN kita kali ini, kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari. Nah, sekarang amatilah gambar burung Garuda yang sudah ada di bahan ajar ini. Garuda Pancasila adalah lambang negara Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penulisan nama resmi lambang negara Indonesia tersebut terdapat dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang Bhinneka Tunggal Ika itu bermakna berbeda-beda tapi tetap satu jua. Sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang Pancasila. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah tali rantai. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, simbolnya adalah pohon beringin. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah kapas dan padi. Selanjutnya kita akan mempelajari contoh perbuatan yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Nah, sekarang buka buku kalian halaman 22, tema 4, subtema 1. Nah, pada buku kalian di tema 4, subtema 1, halaman 22, di situ ada tabel 1.5, contoh perbuatan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, kita akan membahas satu persatu contoh perbuatan yang mencerminkan ke-5 sila ini. Nah, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Contoh perbuatan yang mencerminkan sila pertama adalah yang pertama meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dengan mempercayai salah satu agamanya. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, berdoa sebelum makan. Yang keempat, mendoakan dan menghormati orang tua. Yang kelima, menjaga kerukunan antar umat beragama dengan saling menghormati saat melakukan ibadah masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh perbuatan yang mencerminkan sila kedua adalah yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, berani mengakui kesalahan. Yang ketiga, mengunjungi teman yang sedang sakit. Yang keempat, memberi santunan kepada orang miskin. Dan yang kelima adalah berani membela orang yang tidak bersalah. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh perbuatan yang mencerminkan sila ketiga adalah yang pertama, cinta kepada tanah air. Yang kedua, tidak saling memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat di antar kelompok. Yang keempat, menjaga keamanan lingkungan. Yang kelima, mementingkan kepentingan bersama dalam hidup bermasyarakat. Yang keenam, bersikap toleransi dan mudah memaafkan.
Dan yang ketujuh adalah bangga dengan bangsa sendiri. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh perbuatan yang mencerminkan sila keempat adalah yang pertama, mengadakan musyawarah untuk membuat keputusan bersama. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Yang ketiga, mengembangkan suasana kekeluargaan dalam musyawarah. Yang keempat, mengadakan rapat untuk membuat keputusan. Yang kelima, menghargai keputusan rapat. Dan yang keenam adalah melaksanakan keputusan rapat. Yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh perbuatan yang mencerminkan sila kelima adalah yang pertama, berlaku adil terhadap sesama. Yang kedua, menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Yang ketiga, suka bekerja keras. Yang keempat, tidak berperilaku boros. Yang kelima, tidak bergaya hidup mewah. Dan yang keenam adalah suka berhemat. Baiklah, Bunda telah menjelaskan tentang contoh perilaku yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Nah, tugas kalian adalah isilah tabel 1.5 yang ada pada halaman 22 sampai 23 tentang perbuatan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Lihat bahan ajarnya ya. Dan sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan Bunda tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.